siapkan semua dan kita. Kabupaten Demak di Jawa Tengah masuk dalam kategori zona merah COVID-19 dengan berada di urutan ke-6. Pemerintah Kabupaten Demak mulai menutup akses jalan protokol di pusat kota dan arus lalu lintas dialihkan untuk mengurangi kerumunan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita terhubung dengan kontributor Berita 1 TV di Demak, Jawa Tengah, Rahman Pratama. Ya Rahman, puluhan desa di 14 kecamatan di Demak terancam lockdown mikro. Apakah kemudian hal itu telah dilakukan? Ya, Patricia dan juga pemirsa, jadi memang benar puluhan desa di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak memang terancam lockdown. Sampai dengan hari ini baru 4 desa yang sudah kemudian melakukan lockdown di Kabupaten Demak, menyusul kemudian jumlah kasus di 4 desa tersebut ini terus meningkat. Dan Kabupaten Demak sendiri memang secara umum masuk zona merah menjadi satu dari 8 daerah di provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo ini masuk dalam kategori zona merah. Selain Demak, memang kemudian ada kabupaten lain yang lebih dulu yaitu Kudus, kemudian juga ada Grobogan, ada Jepara, ada Pati, kemudian juga bergeser di wilayah Sragen, serta kemudian juga di wilayah Brebes dan juga di Kabupaten Tegal. Kalau kemudian kita dapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan hari ini total kasus aktif di Jawa Tengah itu ada lebih dari 11.000 atau tepatnya 11.165 kasus, dan kemudian hari ini saja ada penambahan sekitar 1.298 kasus. Ganjar meminta untuk 8 daerah yang masuk zona merah untuk kemudian memperketat protokol kesehatan, kemudian juga memperketat PPKM mikro, termasuk juga lockdown skala desa maupun skala RT jika kemudian di wilayah tersebut jumlah kasusnya kemudian terus meningkat. Patricia. Ya Rahman, jadi apa yang dilakukan pemerintah kabupaten setempat dalam meminimalisir lonjakan kasus? Yang pertama, pemerintah daerah di Jawa Tengah ini melakukan penanganan, yaitu kemudian menambah ruang-ruang isolasi bagi kemudian pasien COVID-19, baik yang memiliki gejala ringan dan juga gejala sedang hingga berat. Bahkan kemudian sejumlah rumah sakit juga sudah kemudian over kapasitas atau sudah penuh di Kudus, kemudian juga di Demak, serta di Pati. Ini jumlah beberapa rumah sakitnya juga sudah penuh. Bahkan kalau kemudian di Kabupaten Demak sendiri, seperti lokasi di mana saya melaporkan ini, memang kemudian ada hampir 100 orang begitu yang dirujuk ke rumah sakit di luar Demak karena memang RSUD Sunan Kalijaga yang ada di Kabupaten Demak juga sudah penuh dengan pasien COVID. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang juga menyiapkan isolasi terpusat ini bagi mereka yang mengalami gejala ringan hingga sedang, karena kemudian mereka yang selama ini melakukan isolasi mandiri di rumah, namun protokol kesehatannya juga masih ada celah untuk kemudian menimbulkan atau kemudian berpotensi menularkan. Makanya kemudian dilakukan isolasi terpusat yang pertama di Asrama Haji Donohudan yang berada di Kabupaten Boyolali, dan ini sudah ada warga Kudus, kemudian warga Demak dan sekitarnya ini yang sudah dibawa ke Asrama Haji Donohudan. Nah, hari ini tadi Ganjar juga kemudian mengecek STIE atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Jateng yang ada di Kota Semarang ini, yang nantinya juga akan dijadikan isolasi terpusat bagi mereka yang kemudian terpapar COVID-19 untuk wilayah Demak, kemudian juga Kudus, serta sekitarnya nanti akan dipusatkan di asrama, di STIE Bank Jateng yang ada di Kota Semarang. Selain itu juga kemudian upaya PPKM mikro, dan termasuk kemudian Ganjar hari ini tadi juga menyampaikan bahwa dirinya meminta untuk Kementerian Kesehatan mengirimkan vaksin untuk kemudian diberikan kepada warga Jawa Tengah ini sebagai bentuk supaya kemudian warga Jateng ini punya daya tahan tubuh sehingga kemudian tidak semakin meluas kasus COVID-19 ini. Patricia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rahman. Tetap berhati-hati di sana.